Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur bagi Tuhan atas kemurahan-Nya telah mengumpulkan kita semua umat lingkungan Rafael 1. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rosita Juwana yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai fasilitator Gokil melalui Zoom ini. Adapun tema Gokil untuk bulan Februari 2021 adalah Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Diambil dari Markus 1:40-45. Semoga Roh Tuhan yang kudus menyertai, melindungi, dan membimbing kita di sepanjang acara Zoom meeting ini. Amin. Marilah kita dengarkan lagu pembukaan. Cek, di saya kok cuma ada share sound ya, nggak ada share video ya? Cek. Iya, Tan. Kok Di bisa? saya cuma ada share sound, bisa keluar? Keluar kok. Oke. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang tepat. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang tepat. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Amin. Tiada seorang pun yang hidup luput dari masalah. Masalah akan senantiasa hadir di dalam kehidupan manusia, baik itu dalam keadaan normal maupun dalam keadaan khusus, seperti keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini. Setiap orang beriman hidup dalam berbagai tantangan dengan segala risikonya. Dikisahkan dalam Injil Markus, Yesus tampil sebagai anak manusia yang bukan hanya mengalami sengsara, namun juga tampil sebagai anak Allah yang hidup dan berkuasa. Dikisahkan pula jemaat Kristiani yang hidup dalam penganiayaan pada masa itu,
Bacaan yang diambil dari Injil Markus ini mengajak umat untuk merenungkan setiap karya Allah dalam kehidupan beriman. Silakan Bu Rosita. Ya, kita nggak buka doa dulu. Elis. Tadi sudah doa dari itu. Oke. Doa dari Selamat malam Bapak Ibu. Salam kenal ya, saya Rosita. Dulu saya pernah ikut kur di situ ya Bu Elis ya. Dulu ya. Berapa tahun dulu yang Bu Rosita ada unit di atas saya. Ya, tapi luar biasa sih itu. Sebenarnya saya kan Seberangnya Bu Sani. sebenarnya ya saya itu kan ada kerinduan pengen kur ya saat itu ya. Saya tuh di Agnes 2, wilayah Agnes tuh kurnya tuh profesional gitu, undang-undang orang-orang profesional. Tapi saya ya lagi berpikir nih pengen ikut, tapi mesti diaudisi. Saya nggak pede gitu kan. Udah nggak ikut gitu. Tahu-tahu saya kebanjiran, saya ngungsi tuh ke Gading Resort. Saya punya unit di situ. Ketemu Bu Elis diajak kur. Pas saya ikut tampil di gereja, ketua lingkungan saya lihat kok dia bisa ada di Rafael ya gitu. Saya dipanggil, nggak boleh ya, mesti di Agnes ya. Akhirnya saya jadi masuk loh kur loh. Luar biasa kan Tuhan kan. Asalnya saya di audisi tuh saya nggak lolos sekali. Ya luar biasa kan ya. Kalau Tuhan mau kita ada kerinduan nih. Tuhan tuh tahu loh. Dia menjawabnya loh. Benar luar biasa loh. Setelah itu saya jadi kur sampai sekarang di Agnes. Padahal mereka hebat-hebat suaranya, tapi saya tampil aja gitu, pede aja gitu, gara-gara di Rafael. Thank you ya Bu Elis ya. Tuhan ya, memang rencana Tuhan. Saya itu thank you sama unitnya, kan punya unit. Sekarang unitnya dijual. Ya aneh. Berkat punya unit kan, jadi. Ya, lucu ya beneran. Ya udah ya, saya share screen ya sekarang ya. Ya. Jadi di sini di Rafael ini pastilah ada Bu Elis ya, Bu Elis ketua lingkungannya. Pasti gokil udah berjalan ya Bu Elis ya. Kita pertama mulai gokil COVID itu bulan Juni ya, Jo ya. Bulan Juni masih belum punya Zoom. Iya, Tan. Pakai Zoom-nya Cece. Iya. Gokil berjalan pada saat COVID ini ya. Juni, iya. Ya sebelum COVID jalan normal. Ya, selama COVID tempat stop kita mulai lagi Juni. Bagus lah. Karena banyak di paroki kita ini banyak yang belum menjalankan gokil loh. Ada aja juga yang tidak tahu gokil itu apa gitu. Namanya aja gokil itu mereka tidak tahu itu program KAJ gitu. Jadi di sini udah ada gokil tuh bagus lah. Kita kan menjalankan program KAJ. Saya lihat hanya beberapa lingkungan Agnes aja cuma 1. Yang lain tidak, cuma Agnes 2 gitu. Sayang sekali gitu ya. Sebenarnya gokil ini KAJ itu mengadakan gokil ini supaya lingkungan-lingkungan itu lebih mencintai firman Allah gitu. Dan dalam kebersamaan lingkungan berani sharing. Sebenarnya ini bukan pengajaran loh, ini sharing iman. Dan mereka KAJ itu udah mengemasnya sedemikian rupa dengan firman-firman, dengan contoh-contoh, sharing. Jadi supaya antara anggota lingkungan itu kan seperti satu keluarga ya, keluarga besar ya, lebih berani sharing. Kalau di forumnya rame, nggak saling kenal kan lebih nggak pede kita akhirnya. Jadi sebenarnya bagus sekali ini gokil ini. Gitu. Makanya KKS selalu tiap bulan mengadakan, kita bergantian intern ya, bergantian untuk mengadakannya gitu. Jadi kali ini temanya ini Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ini sebenarnya sudah kemarin tuh minggu kemarin 2 minggu yang lalu kita biasa ambil minggu kedua bacaan Injil minggu kedua misa ya.
selalu untuk gokil. Bukan kita yang tentukan, KAJ yang tentukan. Latar belakangnya ya, ini kan yang dikasih ini, yang kita akan bahas ini kan Markus 1 Tuh, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Oh, bisa ya. Bentar ya, sebentar. Sebentar, saya stop sebentarnya, ada something. Ya. Nah, ini kecil ya, nggak apa-apa ya kecil ya. Nah ini, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah ini diambil dari Injil Markus 1, 40 sampai 45. Sebenarnya latar belakangnya Injil Markus itu tuh ya, waktu kejadian ini terjadi itu tuh tahun 70 ya. Injil Markus itu untuk orang non Yahudi ditulis gitu ya, sekitar tahun 70. Saat itu jemaat Roma sedang mengalami penganiayaan. Sesudah kehancuran kota Yerusalem oleh serangan Romawi di bawah Jenderal Titus. Jadi tantangannya sangat besar untuk orang beriman. Terus pada saat itu gereja itu, Kaisar Nero itu orang Kristen dikejar-kejar. Termasuk Petrus dan Paulus itu harus mati sebagai martir. Jadi kejadian ini terjadi, Yesus lagi menyembuhkan orang kusta. Ini situasi lagi kacau seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan orang kusta itu bagaimana sengsaranya saat itu. Ini Injilnya. Injilnya perlu nggak dibacakan? Atau sudah pada ini? Mau dibacakan sebentar ya? Saya bacakan ya. Hanya 5 ayat. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lihat ya. Kelihatan nggak sih kalau nggak dibesarin? Kelihatan ya? Kelihatan nggak Bu Elis? Kurang kelihatan sih, kurang. Kelihatan ya. Jadi saya mesti besarin ya. Nah, ini kelihatan, oke. Ya, penyakit kusta itu sangat menular. Jadi di sini dikatakan ya harus dikucilkan, ya dianggap hukuman Allah dan sakit fisik, namun juga terutama relasi dengan sesama menjadi terganggu karena mereka mesti ditaruh di tempat khusus, jadi tidak boleh masuk ke kota. Dan ayat 41 ya, Yesus tergerak oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangan dan menjamahnya. Dan mukjizat penyembuhan terjadi, kusta disembuhkan menjadi tahir. Di sini dikatakan tahir karena kusta itu dianggap orang berdosa secara agama zaman dulu. Jadi tahir bukan sembuh ya. Kalau sembuh tuh general, oh dia sembuh,
dari sakitnya. Tahir ini termasuk badannya itu menderita karena akibat dosa-dosanya gitu. Jadi perintah Yesus ayat 43 dan 44, perintah Yesus agar tidak memberitahukan kepada siapapun, tetapi pergi memperlihatkan diri kepada imam, kemudian mempersembahkan persembahan bukti pentahirannya, agar diperiksa dan dinyatakan telah sembuh sehingga layak diterima kembali di masyarakat sebagai bukti bagi mereka dan menjadi kesaksian yang mencolok dan sah. Jadi Yesus itu setelah menyembuhkan, dia tuh bilang, memang hukumnya di sana kalau orang kusta mesti setelah sembuh, mesti imam mengatakan, oh kamu sembuh, mungkin dikasih surat, dicap atau apa, baru dia boleh bergabung lagi dengan sesamanya, berelasi lagi dengan orang-orang dan boleh bebas masuk ke kota. Itu yang Yesus mau. Yesus itu minta dia menghadap imam supaya dinyatakan sembuh dan dia berelasi kembali dengan sesamanya gitu. Tetapi perintah Yesus tidak dilaksanakan. Orang yang telah sembuh itu memberitakan mukjizat kesembuhannya dan menyebarkan kemana-mana, mengabarkan sukacita karena telah sembuh. Berarti dia tidak taat akan perintah Yesus. Yang akibatnya Yesus tidak dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Harus tinggal di tempat yang sepi, menghindari orang banyak. Karena begitu tersebar, orang datang mencarinya dari segala penjuru. Dan Yesus tambah populer. Ya, itu yang Yesus nggak mau. Karena waktunya belum tiba. Dia tahu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mungkin pasti pernah dengar lah Yesus tuh menyembuhkan, Yesus tuh mengajar, Yesus tuh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi mereka itu lagi mencari kelemahan Yesus karena tambah lama tambah top. Mereka merasa tersaingi, kan mereka merasa mereka hebat, pemuka agama hebat gitu kan. Akhirnya karena orang itu tidak taat, tambah top aja nih Yesus nih. Nah, kita masuk ke pengantar ya. Pengantar ini pengantar dari KJ itu, dari buku itu ya. Kan tadi Ibu sudah bacakan ya. Setiap manusia itu tidak luput dari masalah. Masalah itu hadir dalam kehidupan manusia. Kalau dulu normal sebelum COVID nih, terlebih di saat ini, masalah 1001 macam. Tantangannya sangat berat buat kita, terutama buat orang beriman. Orang yang tidak beriman sih mungkin dianggap biasa. Orang beriman itu banyak yang terpuruk. Kenapa? Bertanya apa yang Tuhan mau. Mereka berbalik bertanya, Tuhan kemana? Ini udah setahun nih kita hampir ya. Itu dalam Injil Markus ini secara keseluruhan itu ditampilkan Yesus sebagai anak manusia yang mengalami sengsara. Tetapi sekaligus Yesus ditampilkan sebagai anak Allah yang hidup dan berkuasa. Jemaat Kristiani yang hidup dalam masa penganiayaan pada masa itu, mereka ya banyak bertanya-tanya juga, sama persis seperti kita sekarang. Kok Yesus yang dinanti-nantikan untuk menyelamatkan kok sengsara gitu kan? Mereka nggak kalau yang berpikir negatif seperti itu. Tapi yang berpikir positif, Yesus itu anak Allah, dia sangat berkuasa. Jadi Injil Markus mengajak umat untuk merenungkan karya Allah di dalam kehidupan kita orang beriman. Lihatnya. Maaf ya, aku balik lagi sih. Tunggu. Nah ini. 1000 macam masalah ya dalam kehidupan manusia ya. Di kala COVID maupun tidak, apalagi sekarang nih, tantangan dunia dan manusia menghadapi COVID-19. Luar biasa, kita nggak pernah mimpi kita bisa jadi saksi hidup pandemi ini. Dulu kita hanya dengar dalam cerita ya, Ignatius Loyola, waktu dia berjalan ke Barcelona dalam mencari jati diri, dia kena pandemi juga. Flu Spanyol itu yang mati juga luar biasa banyak. Dan sekarang kita jadi saksi hidup loh. Kita mengalami ini loh luar biasa, tidak pernah mimpi. Nah,
di sini Markus menampilkan nih ya, seperti KAJ mengadakan Yesus yang sebagai anak manusia yang menderita. Saya pernah bertanya nih sama Romo, KAJ hebat amat ya, bisa punya tema Yesus menderita, Yesus sakit. Akhirnya benar-benar tahun 2020 ini sakit, banyak orang sakit. Kan lihat kan celengan itu ya, Yesus sakit, terus di mana-mana di gereja ditampilkan Yesus seperti ini ya kan. Tapi benar-benar terjadi gitu. Tapi Romo bilang saya mengada-ngada. Tapi memang kalau saya renungkan, benar loh. Ya kan, di mana tiap gereja ada Yesus lagi tidur loh, sakit loh. Dan kita benar-benar tahun ini tahun penderitaan, banyak sekali orang sakit sampai meninggal gitu kan. Tapi kita sebagai orang beriman, kita tetap mesti percaya Yesus ini seperti ini. Yesus tampil sebagai anak Allah yang hidup dan berkuasa. Dia seorang raja datang dan akan datang dan sekarang telah ada di dunia ini. Ya, Yesus hadir inkarnasi ke dunia, anak Allah turun sebagai manusia, dan setelah dia wafat menebus dosa manusia, naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus kepada kita. Dan spiritual inkarnasinya tuh ada di dalam diri kita semua, anak-anaknya, orang-orang pilihannya gitu. Cuman kadang kita tidak peka dan kita tidak menyadari itu. Kita terlalu banyak dengan susahnya hidup, fokus ke diri kita, self-center, kok gini, kok gitu, sampai kita tidak menyadari Yesus tuh hadir loh, spiritual inkarnasi. Jadi inkarnasinya dia sebagai putra Allah, sebagai manusia, terus menebus kita dengan wafat di salib, dan tetap hadir dalam diri kita kalau kita mau mengimaninya gitu. Nah sekarang apa sih sakit kusta? Sakit kusta itu dalam bahasa Yunani disebut lepra. Dan kalau penyakit kulit zaman dulu yang menular selalu disebutnya kusta. Jadi dalam perjanjian lama kusta itu ya ditandai itu orang yang kusta di dinding rumahnya. Terus penderita sakit maupun yang sudah sembuh harus ditentukan oleh imam. Dan penderita itu rambutnya berantakan, terus pakai baju cabik-cabik gitu, dan dia selalu mesti ngomong najis supaya orang tahu dia memang penyakit kusta. Itu zaman dulu. Terus banyak yang dinyatakan kusta nih. Musa nih, ada ayatnya nih. Miriam, Naaman, Azaria, mereka tuh kusta, tapi kita tidak tahu kustanya kusta apaan gitu. Karena semua penyakit kulit menular disebut kusta zaman itu. Ketika berhadapan dengan dia lewat nih, orang sehat lewat, dia mesti bilang diri dia najis supaya orang tahu dia tuh punya penyakit menular. Bagaimana dengan dalam perjanjian baru? Dalam perjanjian baru sama, tetap mesti imam yang menyatakan dia telah sembuh, baru dia boleh berelasi lagi dengan orang-orang sekitarnya. Yesus menyembuhkan orang kusta itu dengan menumpang tangannya, seperti tadi kita lihat ya, aku mau dia menumpangkan tangan engkau sembuh. Tapi Yesus itu di dalam Injil Lukas dia dari kejauhan. Yang orang 10 orang kusta itu dia dari kejauhan yang disuruh pergilah, tahu-tahu nanti yang 10 sembuh, 1 balik kepada Yesus bersyukur gitu loh. Ya. Jadi Yesus bisa menyembuhkan dengan berbagai cara, dengan sentuhan, dengan perkataannya, itu Yesus tuh memang luar biasa gitu. Nah, sekarang kita pikirkan coba, kusta modern tuh ada. Sekarang kita pikir ya pandemi COVID ini, penyakit infeksi yang menular. Serupa tak sama dengan kusta. Kita mesti isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit. Dijauhi sesama karena orang sangat takut tertular dengan penyakit ini. Ya, setelah meninggal pun harus segera dimakamkan atau dikremasi, menjadi momok yang sangat menakutkan. Terus kalau orang kusta zaman dulu mesti kepada imam dinyatakan oke, kamu udah sembuh baru boleh. Di sini pun mesti diswab tuh minimal 3 kali. Sudah negatif baru dia dianggap aman. Serupa kan, serupa tak sama kan.
Dan kita harus hidup new normal, harus mengikuti protokol kesehatan. Walaupun kita sudah divaksin nanti, kita tetap mesti menjaga imun, protokol kesehatan gitu loh. Serupa tak sama gitu ya, itu kan penyakit kusta zaman sekarang nih, COVID nih, serupa tak sama. Tapi ada penyakit kusta yang benar-benar sangat mengerikan nih. Ini banyak sekali orang-orang kota yang mengalaminya, luka-luka masa lalu yang belum sembuh, yang terus hingga sepanjang hidupnya tuh dibawa, luka terus, dendam, marah, jadi sensitif, kelakuannya aneh, mudah tersinggung, terus ingin tampil beda, itu tuh semua luka-luka yang belum sembuh. Itu penyakit kusta zaman sekarang. Dan yang kelihatan jelas-jelas nih, AIDS, ketagihan obat, alkohol, depresi, kesepian, yang menyebabkan kita memisahkan diri dari orang lain. Ini juga kusta modern. Kalau sakit kan dia mesti isolasi. Kalau mereka sakit kejiwaan begini, mereka depresi, menyembunyikan diri, tidak mau ketemu orang gitu. Ini lebih obatnya susah nih, sulit nih. Ini hanya benar-benar berserah, rendah hati, kembali kepada Allah, minta pengampunan dosa. Asal nggak sulit sekali, lebih sulit dari menyembuhkan sakit COVID ini, kusta modern ini. Nah, sikap orang kusta ya dari bacaan kita hari ini ya, itu luar biasa. Kita bayangkan sekarang orang kusta yang dikucilkan, tangannya buntung-buntung, penyakitnya mengerikan, dia begitu rindu ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi begitu dia sudah bertemu, dia resiko loh ini, dari tempat dia isolasi mandiri, dia pergi ketemu Yesus yang sedang berjalan, itu resiko dia dipukul, dihajar sama orang-orang sekitarnya, karena dia memang nggak boleh ke kota gitu kan. Terus dia datang kepada Yesus, dia berlutut dan memohon bantuannya. Terus dia berkata, dia rendah hati sekali. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, kita bandingkan dia dengan kita sendiri. Kalau kita berdoa sama Yesus, pernah nggak kita mengatakan Yesus, kalau engkau mau? Kita banyakkan kita ceritakan kepada Yesus, Yesus saya mau ini, tolong Yesus tolong dong. Ya, tapi kita lupa kadang bahwa itu semua mesti kalau Yesus mau. Kalau Yesus mau tuh, itu berarti sesuatu yang baik buat kita. Kalau sesuai yang kita mau, belum tentu itu satu kebaikan buat kita. Yesus itu selalu memberi yang terbaik dan sesuai dengan waktunya Yesus. Tapi kita seringkali bertanya kepada Yesus, kita mau nih listnya kita nih banyak, kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini. Kita lupa seperti orang kusta ini, kalau engkau mau. Berarti orang kusta ini, dia minta, kalau Yesus nggak mau menyembuhkan dia juga, dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa, ya udah dia terima nasib lah, dia kusta gitu. Tapi itu luar biasa, sikap rendah hati itu mesti kita contoh kalau kita berdoa kepada Yesus. Kita mesti rendah hati, sesuai dengan kehendak Yesus. Ya kan? Benar-benar percaya bahwa Yesus akan memberi yang terbaik kepada kita. Nah, iman orang ini luar biasa, iman orang kusta ini. Sampai Yesus bilang, ya kan, aku mau engkau tahir. Luar biasa. Tetapi sikap Yesus itu, karena kenapa? Yesus tuh Maha Rahim. Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Dia mengulurkan tangan, menjamah, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Kerahiman ilahi. Jadi kita jangan merasa depresi, putus asa, doa kita tidak dijawab. Yesus selalu menjawab, Yesus Maha Rahim. Tetapi sesuai dengan yang Yesus mau dan waktunya sesuai dengan waktu Yesus juga, bukannya waktu kita gitu. Kadang kita tidak sabar, makanya akhirnya kita jadi kecewa, depresi. Kita tidak belajar seperti orang kusta itu. Kalau engkau mau, tapi kita minta sesuai yang kita mau, itu membuat kita frustrasi. Nah, kerahiman kecil ya, nggak kelihatan ya. Saya nggak bisa kok, saya buka tadi kok nggak bisa bergerak. Ya, saya coba lagi ya. Nah,
kerahiman ilahi dengan manusia yang berdosa. Manusia yang tidak taat itu ya berarti manusia itu ingkar janji. Kalau manusia ingkar janji, kita mengaku anak Allah, berarti kita menampilkan wajah Allah kita yang pendusta. Kita ngaku kita anak Allah, tapi kelakuan kita tidak sesuai. Apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berarti kita tidak mencerminkan anak Allah sebagai anak Allah yang maha rahim. Tetapi kita mencerminkan Allah yang pendusta. Yang dihujat tuh Allah kita. Kelakuan kita nggak sinkron. Apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita lakukan tidak sama. Kita mesti hati-hati. Nah, Yesus itu kenapa menyuruh orang kusta itu pergi kepada imam dan supaya imam menyatakan kamu udah sembuh. Karena Yesus itu selalu mentaati, menghormati hukum. Ya kan? Itu artinya Yesus yang taat, dia taat sama hukum. Makanya dia selalu bilang, ada orang dulu bertanya kan tentang membayar pajak. Yesus jawabnya apa? Apa yang engkau berikan kepada negara ya harus kamu berikan. Apa yang kamu berikan kepada Allah ya harus kamu berikan. Artinya itu ketaatan itu diperlukan dalam kehidupan ini gitu loh. Nah, Yesus dapat menyembuhkan siapapun, itu menampilkan Allah yang maha rahim. Tetapi Yesus mendapatkan perlawanan, harus menyepi dan tidak dapat terang-terangan masuk ke kota, menampilkan kuasa jahat yang bertentangan dengan Allah yang maha rahim, yang menolak Allah sendiri. Itu terjadi di zaman Yesus sampai sekarang pun itu tetap eksis. Orang-orang yang mengaku mengerti firman, yang mengaku orang yang orang suci, ya, tapi dia sendiri sebenarnya menolak Allah. Banyak sekali kita lihat, terutama di negara kita ini saat ini. Orang yang mabuk dengan agama, merasa suci, tapi kelakuan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Kita jangan bilang agama sebelah, di agama Katolik sendiri banyak yang seperti itu. Nah, ini orang kusta yang telah disembuhkan harus bersaksi. Yesus meminta dia setelah sembuh, dia harus bersaksi, menampilkan belas kasih Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah yang nyata. Bukan berarti dia selama ini dia cerita, oh kemana-mana dia udah sembuh. Akhirnya Yesus dicari hanya sebagai orang penyembuh. Penyembuh fisik, pemberi makan, memperbanyak makanan, tapi bukan itu yang Yesus mau. Akhirnya Yesus yang diuber-uber, tapi Yesus maunya kita yang telah diselamatkan, kita yang menjadi saksinya Yesus. Kita yang menyatakan dengan perbuatan kita, dengan mewartakan dan menampilkan wajah Allah dalam diri kita, Allah yang maha rahim. Bukan berarti Allah yang dikejar-kejar gitu loh. Hanya untuk melihat miracle gitu loh. Nah, Allah bekerja tuh melalui suara hati kita yang jujur, memberikan kita rasa kasihan, terharu, sedih yang mengarahkan kita pada berbuatan kasih, seperti yang dilakukan Yesus sendiri. Yesus tuh, makanya saya bilang spiritual inkarnasi itu ada di hati kita. Itu yang kadang-kadang bicara sama kita supaya kita murah hati, supaya kita berbela kasih. Itu tuh spiritual inkarnasi, termasuk dia menolong kita dalam kesusahan kita gitu. Nah, sentuhan kita yang sederhana tetapi membawa penghiburan akan mengingatkan orang-orang yang terluka bahwa Allah hadir dalam hidupnya. Saat sekarang banyak sekali orang yang terluka. Itu kita diperlukan. Kalau orang COVID kita nggak bisa hadir fisik, ya kita bisa dengan kata-kata, kita bisa dengan melihat kebutuhannya. Itu yang Allah mau, kita hadir dalam hidup sesama, yang membawa kehadiran Allah dalam diri mereka. Sikap rendah hati dan mengakui dosa dan kelemahan kita adalah jalan untuk mendapatkan rahmat kesembuhan. Kalau kita tidak mengaku kita dosa, kita penuh kelemahan, berarti kan kita sombong kan. Itu rahmat tidak akan turun. Yesus itu Allah yang maha rahim, penuh dengan belas kasih, begitu selalu penuh kebaikan. Kalau kita meminta tapi kita tidak
menyembuhkan luka-luka kita, mengakui dosa kita, rahmat tidak bisa turun. Sering kita bertanya, ya Tuhan, apa sih kurangnya saya? Saya sudah pelayanan, saya sudah menolong orang, kenapa hidup saya begini? Tapi kadang kita lupa, kita masih punya dosa yang belum sembuh, luka yang belum sembuh, rahmatnya tidak nyampe ke kita. Nah, siapa yang mengandalkan Tuhan dan tulus akan dipulihkan. Akan dipulihkan dan diselamatkan yang mengandalkan Tuhan. Seperti orang kusta tadi, ya, mengandalkan Tuhan tapi sesuai yang Tuhan mau. Kita harus jadi terang bagi sesama. Jangan kita bersinar sendiri. Kadang-kadang kita mau bersinar sendiri, bukan terang bagi sesama, terangnya Tuhan, tapi kita mau kita yang bersinar. Gitu loh. Ya. Nah, ini pertama COVID bulan Maret, ya, Paus Fransiskus mengadakan Ubit et Orbi untuk seluruh dunia di Vatikan City, ya. Dia mengandalkan Yesus, dia bawa monstran keliling, dia disorot seluruh dunia supaya apa? Kita hanya dapat mengandalkan Tuhan. Dia tahu COVID ini, pandemi ini tidak akan cepat berlalu. Ini kan tahun lalu nih, bulan Maret. Jadi berarti kita hanya harus mengandalkan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tidak ada cara lain. Nah, kita refleksi ya. Ketika beban terasa berat di tengah kesulitan hidup karena sakit, penyakit, ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian hidup. Sudahkah kita datang berlutut, memohon dan berserah kepada Yesus seperti orang kusta dalam bacaan Injil? Paus Fransiskus aja langsung larinya kepada Yesus. Dia tahu nggak mudah, dunia tidak mudah menghadapi pandemi ini. Kita pun seperti itu. Kita hanya mesti dengan COVID ini, ya, setelah setahun banyak yang kita dapatkan. Nanti ya kita sharing ya. Nah, bagaimana relasi saya dengan Yesus? Apakah saya setia dan memberikan waktu untuk bersamanya setiap hari? Atau hanya mengeluh saja? Kenapa nasib kita seperti ini gitu? Apakah saya memiliki relasi yang baik pula dengan sesama, memberikan pertolongan, baik doa, waktu, nasihat, material maupun non-material. Saya adalah Yesus yang hadir bagi sesama, sekaligus saya adalah orang yang memberi bantuan kepada Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Itu Yesus kan, Yesus hadir dalam diri sesama yang sangat menderita. Nah, kita sharing iman ya sekarang ya. Saya stop screen dulu ya. Nah, sekarang kan kokil itu kan untuk sharing iman. Jadi dari tema yang diberikan ke AJ itu intinya mari kita bersharing. Ayo Bapak Ibu, kita sharing. Santai aja. Selama pandemi ini udah mau setahun, apa yang kita rasakan? Apakah iman kita bertumbuh, kita merasakan kehadiran Tuhan, atau kita depresi, atau kita malah merasa kemana ya Tuhan ya, gitu. Nah, terlebih saya dulu ya yang sharing ya. Saya sharing nih ya tentang COVID. Bulan Maret ya, waktu Jokowi menyatakan ada korban dancer itu ya, ingat dong ya, itu kan panik. Jujur Indonesia panik dan Indonesia tidak siap. Selama ini waktu Wuhan mulai, Indonesia itu masih santai-santai, masih banyak yang orang ngomong Indonesia nggak kena, malah kita masih ada banjir besar ya kan awal tahun kan. Tiba-tiba datang bulan Maret, waduh panik, rumah sakit belum siap, obat belum siap, apa belum siap. Sebenarnya dari bulan-bulan Desember itu sudah banyak orang yang kena COVID. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu COVID.
Karena sebenarnya COVID itu sebelum meledak seperti ini, COVID itu kan virus. Virus itu kan virusnya serupa tak sama dengan flu gitu kan, cuman lebih penyebarannya lebih complicated dan waktu taunya itu lebih panjang gitu ya. Nah, waktu itu jujur aja kita mulai panik kan. Waktu itu saya ingat kita mau PI, terus PI-nya semua di stop karena bulan-bulan begini nih, karena COVID kan, ya kan. Tiba-tiba saya kena COVID bulan Maret itu tahun lalu. Saya kena COVID-nya begini. Ini benar-benar Tuhan luar biasa. Saya itu meriang, ya. Saya meriang. Terus saya paling males loh periksa darah gitu. Tapi saya jarang meriang. Jadi saya pergi ke lab. Labnya itu ada paket, Bu. Semua aja ya Ibu periksa ya. Ada paket nih Bu. Ya udah deh, saya nggak pernah loh, jarang. Benar-benar itu Tuhan luar biasa. Tahu-tahu saya baca, saya punya tiroid, tiroid. Tapi saya anggap tiroid kan bukan penyakit yang gampang mati lah ya, saya cuekin aja gitu. Tapi saya didaftarin Dokter Dante. Dokter Dante itu di Mitra Gading. Itu dokter spesialis, ramenya setengah mati. Saya dapat nomor 168, bayangin. Aduh, saya udah males nih ya. Tapi tiba-tiba banjir besar, dokternya cancel. Waduh, syukur udah cancel, saya bilang saya males ke sana ya. Tapi saya meriang lagi gitu loh. Akhirnya anak saya mengomel, suruh saya didaftarin lagi ke Dante. Pergi mah, itu tiroid. Dalam hati saya tiroid itu nggak ada yang panas, kayaknya penyakit jauh ke mati lah, ngapain ya gitu ya, periksa-periksa ya. Tahu-tahu saya datang, saya dapat nomor 68. Tapi masuk ke Mitra, mengerikan, semua pakai APD. Dokter 68 semua cancel, tinggal 3 orang, saya nomor 3. Akhirnya saya masuk. Tahu nggak, si Dokter Dante bilang apa? Bu, karena ini COVID ya Bu ya, saya treatment Ibu ini ya seperti COVID ya, Ibu periksa paru-paru, dia periksa ini seperti COVID. Tapi saya mau pulang nih Bu, karena saya jam 6 katanya dia mau pulang, dia pulang. Ibu hasilnya kasih ke lab ya melalui UGD. Saya kasih ke UGD. Tahu nggak? Terus saya pulang kan. Jam 11 malam dia telepon saya, Dokter Dante. Bu, Ibu COVID loh. Hah? Saya bilang saya COVID. Nggak salah dokter. Itu dokter spesialis yang pasiennya ratusan. Dia bisa telepon saya pagi, siang, sore. Tahu nggak? Itu tuh kiriman Tuhan loh menurut saya. Kalau bukan dia nyariin saya mungkin udah nggak ada hari ini. Karena saya cuma merasa badan saya ngilu. Saya bilang pembantu saya, tolong dong, saya paling nggak suka loh dikerok. Tolong kerok, dia kerokin saya loh. Tapi ngilunya nggak habis-habis. Terus setelah dia bilang saya COVID, saya nggak bisa makan. Mungkin karena kepikiran atau memang itunya udah nyampe ya, dia punya batasnya, saya nggak bisa makan, nggak bisa nelen. Akhirnya saya mau kemana ya? Terus tahu nggak, dokternya ngomong gini, Bu, saya kirim orang ya Bu ya, Ibu mesti periksa, ini saya jalur cepat. Sekarang negara lagi panik Bu. Ibu daftar pun, Ibu susah dapat untuk swab. Itu bulan Maret tahun lalu tuh masih serem sekali. Dia kirim orang dari puskesmas, saya tolak. Saya bilang, dokter puskesmas, dokter jangan datang dokter, nanti tetangga saya pikir saya kusta. Orang takut sama saya dong. Jangan, di mana di puskesmas? Saya masih nyetir loh ke sana loh. Tetangga saya nggak ada yang tahu saya itu COVID. Karena nanti seperti orang kusta itu. Saya tuh dikucilkan gitu loh. Mirip loh kayak kusta. Dan kedua, saya nggak mau dia taruh di rumah sakit. Saya takut tidur sendiri. Ya kan? Jadi saya sembunyi di kamar sambil dokternya nyariin saya tiap hari. Cari obat nggak ada. Dia keliling, dia bisa cariin saya obat. Luar biasa nggak itu dokter spesialis? Nggak kenal loh sama saya loh. Nggak kenal loh. Itu kiriman Tuhan loh. Sampai saya kira-kira 3 minggu saya diperiksa lagi, di swab lagi, saya negatif. Terus anehnya ya, puji Tuhan sih, saya serumah ya tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif, semua negatif. Sampai ke cucu saya yang masih berapa bulan diperiksa semua. Itu. Nah, luar biasanya nih setelah saya sembuh, tiba-tiba kan saya mengucil gini, tiba-tiba
di grup saya WA, tetangga sebelah rumah saya, tahu nggak? Itu ketua lingkungan kita. Istrinya teriak-teriak pagi-pagi, minta oksigen please, yang ada oksigen. Saya kayak baru keluar dari sangkar gitu ya, saya bawa oksigen, saya ke rumahnya. Tahu nggak, suaminya stroke, udah diem aja, kita bawa. Saya bilang ini mesti bawa ke rumah sakit, jangan tunggu ambulan nggak datang lagi kayak begini. Kita bawa ke rumah sakit, akhirnya tidak tertolong, dia meninggal. Tapi di sini saya mau cerita, saking takutnya orang sama COVID, sampai orang teriak-teriak di grup, tidak ada satupun yang nongol. Saya sampai sekeluarga gotong itu orang, saya panggil tukang sampah, saya panggil supir, saya gotong, dia beratnya setengah mati ya orang kalau lagi sakit ya. Tidak ada. Jadi saya setelah mempelajari firman hari ini tentang kusta itu, memang COVID ini luar biasa loh, menakutkan. Ya, makanya kenapa saya tidak mau ambulan datang jemput saya. Langsung saya dikucilkan loh. Saya takut sekali loh. Tapi kan saya juga nggak mau bikin susah orang, saya di kamar aja sendiri sampai sembuh gitu. Makanya setelah itu saya janji, kalau orang COVID saya mesti menyapa dia. Saya COVID, saya dengar nih pastor mana COVID, saya cari. Pastor mau makan apa, saya kirimin. Ke Karoles itu melalui satpam, saya kirim. Karena saya rasa waktu saya COVID itu saya merasa kayaknya saya sendirian. Orang takut sama saya. Itulah akhirnya apa? Ya, kita bisa nggak jadi terangnya Yesus di saat orang sakit? Kenapa orang COVID banyak yang nggak ketolong? Dia kesepian, dia sendiri. Kadang-kadang ya lagi tidak berdaya, tidak ada orang yang menyapa dia. Itulah. Saya selalu kalau saya dengar ada Romo COVID, teman COVID, saya cari mau makan apa, saya kirim pakai Gojek. Ya, walaupun hanya sedikit, cuman kasih perhatian ke dia. Karena saya ngalamin sedih loh, kesepian loh. Orang hilang semua. Bahkan kita nggak salahin sih, keluarga kita sendiri takut tuh sama kita. Takut loh. Tapi kita nggak salahin, memang mengerikan ini COVID ini. Gitu loh. Walaupun dengan jarak jauh kita mesti perhatikan mereka gitu loh. Itu salah satu cara kita untuk menjadi terang Yesus buat sesama kita. Walaupun kadang-kadang mungkin saking banyaknya orang yang nyariin, orangnya pusing sendiri kali ya sekarang ya. Tapi saya berusaha untuk melakukan itu. Karena saya tahu, saya pernah ngalamin gimana sedihnya kita COVID gitu loh. Apalagi saat saya bulan Maret itu belum tahu loh obatnya apa loh. Mengerikan loh. Tapi saya percaya kalau belum waktunya, mungkin rumah saya belum jadi di sana kali ya Bu Elis ya. Jadi masih hidup nih, masih bisa ngomong ya. Saya percaya, makanya kita nggak usah terlalu paranoid dengan COVID itu. Kalau belum waktunya kita nggak dipanggil kok. Tetangga saya sebelah itu ketua lingkungan saya loh, Pak Ruby. Mungkin dengar ya, pernah dengar ya ketua lingkungan saya ya. Dia baru jadi ketua lingkungan jalan setahun. Dia stroke, dia bukan COVID. Tapi semua orang takut sampai dia ya masuk ICU, kita bawa ke rumah sakit, dia masuk ICU 5 hari, nggak ada, kan orang takut sekali ya. Terus dia meninggal, nggak ada satupun yang datang yang berani doain dia. Tapi saya salut, saya rayu Romo Hadi Nugroho, Romo, dia ketua lingkungan, dia paling rajin loh mengunjungi orang meninggal. Dia meninggal nggak ada yang doakan. Romo, tolong dong Romo ke mitra, saya nggak berani ikut. Ya, si Romo mungkin bingung ya, lu nyuruh gua aja tapi lu nya tidur. Karena saya baru sembuh sakit, gimana saya ngomong sama orang saya sakit COVID. Orang takut juga sama saya kan. Ya kan, kayak kusta gitu kan. Jadi saya nggak bilang Romo, saya sakit Romo, tolong dong Romo, dia ketua lingkungan kita lu Romo. Doain dari jauh aja, petiknya di ujung, Romo dari sini aja. Yang penting istrinya yang sudah tahu. Karena yang saya pentingkan tuh istrinya. Bahwa suaminya itu ada yang berkati gitu kan ya. Jadi si Romo Hadi loh, jam 5 pagi. Karena dia begitu meninggal, petinya besoknya harus ke Oasis langsung dibakar. Walaupun dia sakitnya bukan COVID kan. Jadi Romo Hadi Nugroho, saya salut tuh, dia datang jam 5 pagi ke mitra dari jauh. Ternyata puji Tuhan loh,
Karena dia bukan COVID, dia dikasih deket peti, dia bisa berkati, doain. Istrinya sampai sekarang jadi aktif loh, jadi sharing kemana-mana loh. Kuasa Tuhan, Romo datang. Kan luar biasa kan? Romo datang bisa sembahyang di petinya dengan keterbatasan di samping petinya. Dia jadi aktif, jadi sharing loh. Walaupun dia sedih suaminya seperti itu. Itulah kita cuma bisa melakukan hal kecil. Ya, small things kalau kita lakukan itu jadinya besar. Kita belajarlah seperti Mother Teresa, ya kan? Melakukan sesuatu yang kecil biar Tuhan yang berkarya jadi hasilnya besar, gitu loh ceritanya. Ayo Bapak Ibu ada yang mau sharing nggak? Itu sharing saya tadi. Mari kita jadi terang Tuhan walaupun COVID belum selesai. Dengan hal kecil kita jadi terang Tuhan. Kita nggak tahu orang tuh bisa sembuh karena sapaan kita. Bisa loh. Beneran. Kemarin ada teman saya, dia tuh sebenarnya novice SJ, dia keluar. Sekarang dia jadi awam. Dia COVID, dia kan nggak menikah kan. Dia COVID. Dia COVID yang kemarin lagi kita itu, dia tampil Bu Elis, lagi kita KKS, dia tampil dari rumah sakit, tahu kan Paul itu. Dari rumah sakit dia tampil, dia ikut acara KKS tuh kemarin. Itu ya, dia sendirian, tapi orang menyapa dia cepat loh sembuh. Dia sharing, karena orang menyapa dia, sekedar tanya dia, ada makanan enggak, gini-gini dia sembuh. Itu sebenarnya lebih kuat itu daripada obat. Walaupun dikasih makan obat sebanyak apapun, kalau hati kita lagi nggak bahagia, itu susah lo ngangkatnya lo COVID. Beneran. Jadi mari kita jadi terang di saat COVID belum tahu kapan berlalunya ini loh. Ayo dong ibu-ibu ada yang sharing. Ayo Ibu Elis sharing dong. Ada yang mau sharing? Linda mau sharing duluan? Tuh, Linda udah buka. Linda, maksud Linda sih waktu kemarin KKS ya, Bu Rosita kan bicara, tuh saya juga ada pertanyaan waktu itu, tapi saking ramenya kemarin kan, terus yang sakit kemarin yang sakit COVID saya juga ada lihat semua, saya ada ikut. Cuma saya nggak kesampaian pertanyaan saya, tapi tadi Bu Rosita ada ngomong sih ya, sebagian saya sih udah tanggapin, udah tahu. Cuma saya dalam arti barisan yang terakhir itu dia ada tulis, jadikan terang dunia dan jangan bersinar sendiri. Kalau menurut saya, kalau kita udah jadikan terang dunia ya, nggak mungkin kita bersinar sendiri. Kalau kita sampai bersinar sendiri, istilahnya hati kita nggak akan bisa jadi terang dunia karena belum sampai ke sana. Cuma kata-kata itu saya kurang paham, apakah saya salah tafsir. Tapi tadi waktu Bu Rosita cerita banyak, saya udah dapat ininya. Cuma saya selalu berpendapat kalau bisa jadi terang dunia, kita mungkin nggak akan punya sifat yang bisa hanya sinar sendiri, nggak mungkin. Pasti kita udah beda gitu. Nggak mungkin kita sinar sendiri doang, karena kita udah bisa jadi terang dunia gitu. Tapi apakah saya salah? Coba mohon petunjuk. Tapi tadi Bu Rosita cerita panjang lebar, saya udah dapat poinnya. Waktu itu saya sempat mau tanya, karena banyak kan rame, jadi saya udah ke pending aja sampai sekarang. Jadi menurut saya ambil perkataan itu dari Thomas Aquinas. Ya, be a light of Christ, don't enlighten somebody else, menerangin orang lain gitu. Intinya kayak gitu lah ya. Jadi gini loh Bu, saya tidak menghakimi ya, tapi banyak orang melayani itu ya, sorotan lampunya ke dia bukan ke altar gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dia yang terang, bukan altar Kristus. Ya, kita mesti jadi alat Kristus. Itu Kristus yang bersinar, kita hanya alatnya. Ya,
kalau kita mau terang bisa, bukan berarti bukan terang Kristus loh, Bu. Kita bawanya terang Kristus, firman Tuhan yang kita bawa. Tapi kita maunya kita yang bersinar. Tapi begitu kita nggak sesuai yang kita mau, marah, depresi, hilang dari komunitas, banyak Bu yang kayak begitu. Itu berarti dia mau merebut kemuliaan Tuhan, banyak Bu, banyak. Saya tidak menghakimi ya, banyak terjadi. Termasuk kalau kita tidak sering-sering, tidak tiap hari memberikan waktu kita, relasi kita dengan Tuhan, itu bisa terjadi Bu. Kita jadi sombong rohani, gitu. Ya kan? Kita berasa nih apa yang kita bicarakan, kita sampaikan, terus rame nih di Zoom-nya misalnya ya. Itu bukan ya rame di Zoom-nya. Dia berasa dianya itu yang disorot. Wah, ya hebat ya saya ngomong bisa rame ya. Saya yang jadi terang sendiri, bukan terangnya Yesusnya itu gitu loh. Kita hati-hati. Itu beda tipis, Bu. Beda tipis. Kita jadi terang sendiri atau terangnya Kristus tuh beda tipis gitu loh. Yang ya kadang-kadang orang mengeluh-ngeluhkan dia ya. Oh, dia hebat. Memang saya tahu ada misalnya contoh pewarta, dia hebat sekali, ngomongnya hebat sekali, luar biasa, ya kan. Tapi kalau dia benar-benar membawa terang Kristus, dia rendah hati, dia humble. Ya kan? Tapi kalau enggak, dia tiap hari dia tanyain, gimana ya penampilan aku ya? Berapa orang ya? Gini gitu. Berarti kan dia mau terang, mau jadi terang. Jadi ada satu Romo pernah bilang, janganlah lampu syuting itu ke kita, bukan ke altar gitu. Ke kita, tapi bukan ke altar. Ya intinya kita yang mau bersinar, bukannya kita tuh jadi alatnya Kristus yang bersinar gitu. Itu bukan hanya awam, Bu. Romo pun mesti hati-hati. Saya sering beberapa kali sharing ya sama Romo-Romo yang lagi naik daun, yang hebat-hebat. Kita anggap mereka sebagai sahabat ya. Kita ada sharing-sharing. Saya pernah sharing sama satu Romo ngetop. Romo mesti ada waktu loh. Sorry ya Romo, saya ngomong. Romo mesti ada waktu untuk berdialog dengan Tuhan karena Romo lagi ngetop-ngetopnya. Setan itu luar biasa, Bu. Dia bisa masuk kemana aja, gitu loh. Ya kan? Seperti kemarin saya dengar sharingnya Romo Yosef tuh ya. Ada baca nggak? Bu Elis tahu kali ya. Jadi dia mau nyumbang ke seseorang, dia ambil uang, dia lewatin satu counter Samsung terbaru keluar, ya kan? Itu setan bicara di hati dia, Yosef, itu Samsung terbaru, lu pantes lu beli. Masa lu nolong orang melulu, lu belilah, lu kan perlu buat pelayanan lu. Nah ngomongnya gitu kan si setan. Bilangnya itu lu perlu buat pelayanan lu. Terus dia pikir, iya saya kan pelayanan Bible learning, apa perlu yang canggih-canggih. Tapi dia pikir, saya punya masih bagus. Enggak lah, saya kan mau nyumbang orang, dia lewat. Setelah lewat dia bersyukur. Suara setan sama suara hati kita itu bedanya tipis loh. Setan pinter, dia bisa bilang pelayanan lu kan perlu sesuatu yang canggih supaya lebih enak didengar, lebih bagus. Kan jujur kalau Samsung terbaru atau iPhone terbaru kan pasti kameranya bagus, ininya bagus, itu fiturnya bagus kan. Itu setan beda tipis. Kalau kita nggak kuat-kuat, ya udahlah melenceng lah, gue nyumbangnya besok aja dah atau minggu depan dah, tunggu dapat duit lagi ya kan, dia beli ya kan. Itu hati-hati kalau kita ya, terutama kita yang merasa melayani Tuhan, kalau kita tidak ada hidup doa yang bagus, itu bedanya tipis suara Tuhan sama suara setan. Setan sekarang jago sekali, bedanya tipis dia bisikin ke kita. Beneran. Saya sering ngalamin ya. Kalau saya mau ini cuma sharing nih ya. Saya kan tinggal di Elok. Sekarang saya Agnes 1. Sekarang saya pindah. Terus satpam itu tiap kali sincia saya bagi angpau. Ya kecil sih, nggak besar. Tapi buat mereka tuh bahagia banget gitu kan. Tapi 46 orang bayangin. Jadi saya pikir saya udah pindah, saya nggak mau kasih, saya kasih yang dekat rumah saya gitu. Tahu nggak?
dia keluarin list loh, kasih pembantu saya. Bu nih kasih Mbak nih kasih ibu ya listnya kan. Intinya kan dia minta kan angpau kan. Ya, tapi saya berperang nih. Suara setan nih. Gue udah pindah ngapain gue jadi kewajiban ya kan? Suara setan kan. Tapi suara hati mengatakan, aduh buat dia itu dia bahagia loh dapat angpau, apalagi lagi COVID begini kan, orang jarang yang inget dia kali ya gitu loh. Nah, itu bedanya tipis suara Tuhan sama suara setan. Saya mau jalanin yang mana coba, ya kan? Itu contoh. Sama seperti yang Om Yosef, setan ngomong lagi ke dia, lu perlu lo buat pelayanan lo Samsung yang terbagus. Bener kan? Uangnya ada di kantong, dia baru dari ATM. Saya baca sih dia punya itu, story dia kan dia suka kirim tuh. Tinggal belok, dia lewatin counter itu, nafsu juga kan. Dia pikir, waduh, gue buat Bible learning gue tambah bagus nih hari ini ya kan. Dia nggak jadi nyumbang. Itu suara setan itu luar biasa. Nah, sama juga seperti kita melayani, mewartakan gitu kan. Kita mewartakan diri kita apa mewartakan Tuhan? Bedanya tipis. Kayak kita sharing ya. Kalau saya sharing nih misalnya ya. Terus saya cerita misalnya, oh saya sumbang gereja itu loh, dia udah mau rubuh, saya sumbang. Kalau saya rendah hati, bener ya, saya mau ngajak orang juga nyumbang. Tapi kalau saya dengan bangga bahwa saya berhasil mendirikan gereja itu sendiri, bedanya tipis nggak coba? Tipis kan? Antara saya mau, ayo dong ikut nyumbang nih, saya udah nyumbang, sama saya bangga, itu gereja berdiri karena saya loh. Tipis nggak bedanya? Tipis kan? Itu bisa terjadi sama siapa saja. Gitu. Mungkin kalau kita ngomong sama sahabat, kayak saya ngomong sama Bu Elis, dia udah kenal saya udah kenal dia ya pribadi ya. Mungkin saya ngomong gitu dia nggak merasa saya lagi nyombong gitu. Bu Elis, saya nyumbang gereja itu loh. Mungkin dia nggak berasa saya sombong, gaya saya seperti itu. Tapi kalau orang yang belum kenal, ih sombong bener sih baru juga nyumbang, ya kan? Setan bermain lagi di situ, ya kan? Hati-hati, mengerikan loh. Tambah kita melayani, kita mesti kuat doa kita. Karena harus kuat iman. Iman itu harus kuat iman kayak kita pantang puasa aja gitu. Pantang puasa udah niat nggak mau makan ini, nggak mau minum ini, nggak mau minum kopi, tapi ntar udah seharian ada godaan tuh di kulkas ada ambil. Ya itu namanya silih. Kalau kemarin ya Romo membawakan ya itu silih itu ya karena Yesus menderita, kita silihnya apa? Dengan supaya merasakan penderitaan Yesus itu salah satunya puasa atau salah satunya kita menolak apa yang kita paling suka gitu loh. Misalnya kita sukanya apa ya? Suka nonton Netflix tiap hari. Cobalah saya puasa saya stop Netflix. Itu kan menyangkal diri. Waduh, film seri yang Korea gue tanggung nih lagi seru-serunya. Ya kan? Itu menyangkal diri loh. Saya inget ya, saya sharing ya, lucu ya. Dulu kan saya demen nih nonton film telenovela atau enggak. Saya nonton nih, saya sambil nemenin anak belajar. Suatu hari, tahu enggak anak saya ini, saya ketinggalan serinya. Dulu belum ada kayak sekarang bisa diulang-ulang. Anak saya pulang bisa ngomong begini loh. Mama, si itu mah, misalnya namanya si Maria gitu. Maria, tadi Sui Chiao loh sama pacarnya, saya sampai shock. Ngerti nggak anak saya tuh ngomongnya Mandarin, ya kan? Ya yang ngikutin saya punya seri terus dia ceritain ke saya loh. Saya jadi ingat itu benar-benar cara kita menyangkal diri loh. Kalau ibu-ibu udah kena nonton film seri itu susah lari, termasuk saya dulu. Tapi sekarang makanya saya nggak mau memulai. Kalau udah memulai itu setan bermain, tanggung. Apalagi kalau ceritanya seru gitu ya. Lupa ada kita sama waktu kita dengan Tuhan gitu. Bukan berarti nggak boleh loh, kita kan masih hidup di dunia. Entah kata ini anak-anak muda di sini bilang, lu kan udah tua, lu udah nggak perlu. Gua orang kan masih muda, ya kan Bu Elis? Enggak loh, kita perlu asal kita bisa bagi waktu. Ya kalau kita jenuh dengerin tiap hari pengajaran Romo sekali-sekali buka Netflix. Tapi ingat
Kita mesti bisa membagi waktu. Enough. Oke, serinya cuma 1 ya. Nambahlah 1. Udah stop. Jangan sampai kebablasan sampai jam 1. Wah, serinya tinggal 1 nih, terusin. Itu salah. Jadi kita bisa membagi waktu. Kapan kita berdoa, kapan kita cari hiburan, kapan kita nemenin anak-anak. Nih ibu-ibu muda ini kan masih banyak tugas. Tadi saya dengar baru ada yang melahirkan ya. Ya Ibu ya, selamat ya Bu ya. Nah itu tugas masih panjang itu. Tapi saya salut nih di sini nih. Terima kasih. Salut nih di sini nih masih mau apa ya berkomunitas di lingkungan walaupun masih muda. Saya aja nyesal kalau bisa balik jam tuh ya saya muda-muda udah aktif kali. Saya dulu nggak aktif lagi muda. Udah tua baru aktif ya Bu Elis ya. Kata orang bilang sisa-sisa tenaga katanya. Gitu. Nah, ini yang muda-muda hebat loh. Hebat muda-muda. Itu Bu Elis pertahankan semangat. Di sini ya di MOI ini hebat-hebat loh, banyak anak muda. Termasuk anak saya tuh di Rafael yang baru dipecah jadi sekretaris. 4. Ya, jadi bukan dipecah, dimekarkan. Dimekarkan ya. Dipecah berantakan ntar. Ya. Jadi sekretaris ya situ. Saya juga syok tuh. Dia mau tuh. Bagus lah anak muda sekarang. Memang kita perlu, terutama di Kelapa Gading ini, kita perlu anak muda loh. Ya, ayo kalau yang sempat sekolah. Dengar ya, anak muda ya. Ayo, anak muda cari teman-teman anak yang muda lagi, ayo. Bantu KKS dong, kita nih udah mau pensiun nih, udah pada tua-tua nih. Ayo anak muda gabung KKS. Siapa Bu anaknya di Rafael? Waduh, Caca langsung tenggelam. Jangan menenggelamkan diri, Ca. Ngumpet. Ayo sharing dong. Kita sharing, santai aja. Sharing. Ayo. Siapa lagi yang mau sharing? Iren juga muda. Kita yang mau denger nih sharing anak muda nih. Gimana dong? Ayo tuh. Siapa ya namanya ya tadi? Hera ya? Itu Bu Hera, ayo sharing anak muda. Yang baju kuning siapa? Baju kuning nih. Siapa lagi baju kuning, Lisha? Ini sekretaris. Ayo Lisha. Sekretaris. Yang muda lagi nih, baju hitam. Ella. Bingung Bu, mau sharing apa? Gimana COVID begini? Merasakan kehadiran Tuhan enggak? Atau apa yang kita dapat selama pandemi ini? Iya kalau ditanya selama COVID itu banyak sih, kalau ditanya yang didapat apa banyak sih Bu gitu. Maksudnya banyak hal-hal yang sebelum COVID nggak pernah bisa dilakukan, malah setelah COVID jadi bisa dilakukan gitu. Terus ada juga hal-hal yang istilahnya nih sebelum COVID kita nggak punya, begitu COVID jadi punya gitu. Ya, Jadi Tuhan, ya. Iya, terus iya jadi ya sebisa mungkin lah Bu dilihat dari dari sisi baiknya gitu. Ya benar. Bagus. Anak muda bisa. Ini selama COVID dia aktif itu pelayanan bansos gitu ya apa? Iya. Boleh sharing gitu. Iya, jadi bersyukur juga sih Bu. Jadi pas mulai COVID itu entah kenapa saya maksudnya bersama teman-teman itu sukarela kita coba untuk bantu mereka yang membutuhkan ya. Waktu pas awal-awal tuh kan sempat pernah dokter, suster gitu nggak punya peralatan ya, nggak punya APD, nggak punya apa gitu, terutama yang di daerah-daerah. Jadi itu juga bersyukur banget bisa ikutan gitu, maksudnya
kita bantu kita cari dana gitu, terus kita cariin barang-barang gitu. Nah itu apa ya, ada fulfillment-nya gitu di sana gitu. Fulfillment dalam artian ternyata keadaan seperti ini tuh kita nggak sendiri juga gitu. Jadi malah begitu banyak orang-orang di luar sana tuh yang butuh, yang perlu kita tolong gitu. Jadi ya udah sebisa mungkin kalau misalnya di mana ada kesempatan ya ikut aja gitu. Itu Bagus sekali. Udah masih muda udah ada pikiran seperti itu, melayani, bagus lah. Dilanjutkan. Ya, dilanjutkan Ya. sama Cuca di Malaysia melanjutkannya ngajakin kita ini Marcel, Ella, ada Jimmy, itu yang menggerakkan, ada Siswanto juga yang menggerakkan untuk kita baksos di ini ya, di lingkungan sini buat waktu itu satpam, tukang kebun, apalagi pokoknya yang kerja di sekitar sini. Iya, Cleaning benar. service, dia ide-ide dari Cuca sama itu siapa, Marcel, Ella ya kayaknya yang mulain. Ya yang muda-muda inilah yang gerak. Kaling sih tinggal manggut-manggut doang. Yang muda yang kerja. Iyalah, bagus ya. Bu Elis hebat ya, bisa menggalang anak muda. Bukan Bu Eli, saya mah manggut-manggut doang. Saya bilang yang gerak yang muda. Iya, ini yang bagus loh, ini banyak anak muda. Dulu waktu ya gitu, mengizinkan ACC. Iya. Yang muda-muda, ayo berusaha gimana? Masih banyak di luar yang muda. Saya mau nanya yang baru melahirkan gimana? Punya selama hamil kan berarti pandemi kan, hamil kan? Apa yang dia rasakan kehadiran Tuhan? Mariani, sharing, boleh sharing. Ya, selamat malam. Ya. Babynya, semoga masih anteng. Iya, jadi ya tadi mau sharing juga sih. Ya mungkin teman-teman di sini udah pada tahu gitu. Kemarin ya di 2 minggu terakhir jelang persalinan, kemarin di minggu 39 ya. Kan saya kan rencananya lahiran normal, dan kalau mau lahiran itu harus dites COVID, dites swab. Jadi di minggu ke-39 itu tes swab, dan tanpa diduga ternyata hasil saya positif. Jadi ya wah itu benar-benar cobaan gitu ya. Bingung gitu, terus bingung ya tentang masalah normal atau kalau COVID gitu kan bilangnya harus operasi. Tapi yang ya saya sih udah pasrah aja gitu lah, ya udahlah kalau mau operasi ya udah gitu. Terus tapi yang lebih sedihnya kan pas setelah lahir itu baby itu harus dipisahin langsung kalau lahirannya sayanya COVID gitu kan. Jadi pas itu ya udah deh ya saya juga ya bukan sombong, cuman saya berusaha seperti yang tadi orang Gusta itu lakukan ya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil gitu dalam Tuhan gitu ya kan. Terus tapi saya juga bilang tapi saya juga sambil berserah gitu. Ya kalau Tuhan berkenan maka semuanya akan terjadi gitu, yang mustahil pun akan bisa terjadi gitu. Jadi ya saya mencoba untuk benar-benar berharap gitu sama Tuhan, tapi sambil berserah juga gitu. Dan ya syukurnya ada teman-teman lingkungan juga yang bantu menguatkan, terus mendukung. Jadi ya sangat terbantu sih. Terus setelah berapa hari kemudian saya juga kan nggak ada gejala gitu kan. Terus ya akhirnya kita memutuskan coba deh tes lagi gitu. Jadi setelah 3 atau 4 hari gitu akhirnya tes. Ternyata saya punya hasilnya negatif gitu. Dan ya nggak tahu ya apakah itu saya sembuh benar-benar, padahal pas di tes yang 3 hari sebelumnya itu CT value saya itu masih 20-an.
masih 23 gitu. Dan kata dokter itu kalau memang mau sampai positif itu biasa butuh sekitar 2 minggu atau 3 minggu gitu. Jadi ya nggak tahu apakah itu tesnya masalah atau saya sembuh secara miracle, ya bagi saya tetap mujizat Tuhan ya, bagi saya tetap kemuliaan bagi Tuhan lah gitu. Jadi ya syukur gitu akhirnya bisa negatif. Terus ya di minggu 40 ada cobaan lagi gitu. Kan saya kontrol ke dokter, terus dibilang, oh babynya ini udah 4 kilo gitu. 4 kilo nih estimasi itu bisa plus minus 10% timbangannya. Dan kalau udah 4 kilo itu harus lebih amannya di sesar gitu operasinya. Lahirannya, karena nanti kalau lahir bisa nyangkut di panggul gitu kan. Terus akhirnya itu hari Minggu, terus hari Seninnya kita pikir ya udahlah dari kejadian yang kemarin kayak kita harus cari second opinion gitu atau gimana gitu. Akhirnya kita ke dokter lain di rumah sakit lain. Di sana estimasi dokternya cuma 3,2. Jadi akhirnya ya setelah kita coba berdiskusi lagi itu akhirnya kita pindah. Jadi saya tuh pindah ke dokter in the last minute gitu. Jadi di minggu ke-40 itu jadi akhirnya saya pindah dan akhirnya thank you Fred, keren. Ya akhirnya ya lahiran gitu setelah 5 hari kemudian, dan ya berat babynya sih 3,5 aja. 3,5 kilo, jadi ya emang ya puji Tuhan banget sih, akhirnya semuanya ya berjalan dengan baik sih, berkat Tuhan dan berkat dukungan dari teman-teman semua gitu sih. Terima kasih sharingnya, itu udah manggil si Elias. Iya. Elias manggil Mami. Oke, Iya. kita bisa lanjut dan Bu Hera ya. Ya. Bu Rosita, bagaimana? Ya, kita bagus. lanjutkan. Ya, thank you. Bu Hera. Mana Bu Hera? Sorry. Baru ke belakang soalnya. Oh. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita memohon belas kasihan Allah dengan menyampaikan doa-doa kita. Bagi para dokter dan tenaga medis dan para sukarelawan yang sedang berjuang untuk menyembuhkan para penderita COVID-19, semoga Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan kepada mereka semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga vaksin COVID-19 yang telah diproduksi dan diberikan kepada semua orang bisa berfungsi dengan baik, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir dan dunia menjadi normal kembali. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Agar negara kesatuan Indonesia tetap aman dan damai, bebas dari segala COVID pandemi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa agar seluruh keluarga Rafael I, juga Ibu Rosita Juwana beserta keluarganya selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas perkenan-Mu di dalam hidup kami. Seringkali kami bergumul di dalam persoalan hidup kami. Ajarkan kami agar kami lebih beriman kepadamu dan dapat menjadi saluran kasih-Mu pada sesama kami. Berikan kami hati yang taat akan kehendak-Mu dan bantulah kami untuk terus mengikuti teladan Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan kepada perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang segala abad. Amin.